Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013, darurat dan paradigma baru. Pengertian standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses kurikulum 2013 dan darurat. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 mengamatkan bahwa pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menentang, memotivasi peserta didik dan berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi praksara, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta fisiologis peserta didik. Prinsip pembelajaran kurikulum 2013 dan paradigma baru. Pertama, sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran kurikulum 2013 adalah: 1. Dari peserta didik tahu menuju peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, dan dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Setiap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Standar proses kurikulum darurat. Standar proses pada kurikulum darurat sama saja dengan standar proses kurikulum 2013. Hanya saja pada kurikulum darurat dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Standar proses kurikulum paradigma baru. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila atau PP berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen profil pemuda Pancasila, menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Selanjutnya, sekolah menetapkan kurikulum rasional yang dikembangkan sendiri secara mandiri. Struktur kurikulum yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk minimum. Sayuran pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Prinsip pembelajaran paradigma baru. Dr. Amiruddin Widya Prada, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP, Provinsi Jawa Timur, dalam sesi sharing knowledge yang digelar beberapa waktu lalu, Kamis, tanggal 13 bulan 1 2022, mengatakan bahwa setidaknya terdapat 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap pengembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Prinsip kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar semangat sepanjang hayat. Ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan sambungnya.
Karakteristik pembelajaran paradigma baru. Karakteristik pembelajaran kurikulum paradigma baru pada jenjang sekolah dasar, ada pelajaran baru yang bernama IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam Sosial yang merupakan penggabungan dari IPA dan IPS untuk kelas 4 hingga kelas 6. Adanya integrasi computational thinking pada pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Inggris menjadi subjek pilihan, dan profil penguatan Pancasila dengan proyek yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Demikianlah penjelasan saya mengenai proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum paradigma baru. Kalau ada salah kata saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.